Teman Indika, sudah hari Kamis jam 8 malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Anto Lutano di Talkative, Talking About Automotive. Malam hari ini saya akan ngobrol bersama seorang pembalap cantik yang suka olahraga otomotif berbahaya, yaitu drifting. Langsung aja kita ajak ngobrol Mbak Alinka Hardianti. Selamat malam Mbak Alinka. Halo, malam-malam. Halo Mas Anto, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Alinka? Alhamdulillah, baik juga. Baik ya. Ya, Kegiatannya masih. selama masa pandemi bagaimana? Apakah ada kegiatan yang terganggu, tertunda? Kalau terganggu banyak dan tertunda Banyak. banyak banget. Apalagi balap-balap ini udah stop, benar-benar totally stop. Oh, totally stop Stop. ya? Karena emang nggak ada event kan. Kita ya takut Ya, juga ya. sih ketemu orang yang ya nggak tahu dia dari mana terus bikin kerumunan masa penonton segala macam kalau kita bikin event gitu. Bahkan Jadi, latihan juga tertunda, terganggu juga ya? latihan sebenarnya udah dijadwalin sama tim, cuma akunya yang belum berani Oh, untuk latihan gitu. oh ya benar-benar. Karena selain pembalap, Mbak Alinka juga seorang ibu ya? Iya, anakku Eh, baru 1 tahun, jadi masih kepikiran hmm, anak lah. Takutnya kan dari ya luar balik rumah membawa yang benar-benar. amit ya. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Jadi gimana? Lebih sulit menjadi menjadi drifter atau lebih sulit mengurus anak? Eh, Kayaknya sulit ngurus anak ya. Oh gitu ya. Bingung mau belajar sama siapa kalau belajar di drifting tuh dunia balap masih bisa nanya ke papi atau nanya ke sepupu kan atau nanya ke Ya, orang. Kalau ya. ini mau nanya ke orang cuma ya tiap anak beda-beda, kondisi pasti beda-beda, jadi ya bingung juga mau nanya dan Ya, belajar ke siapa. ya. Semoga si kecil sehat selalu ya, Mbak ya. Amin, amin, terima Amin, amin ya rabbal kasih. alamin. Jadi boleh ceritain dong awalnya Mbak Alinka berkenalan dengan dunia otomotif tuh sampai akhirnya mengikuti jejak legenda nih sang ayah Mas Didi Hardianto. Kenalannya ya pertama kali, aku juga nggak tahu sih pertama kali di mana. Mungkin pas aku dalam perut kali ya. Karena setahu aku dari mamiku Hah? hamil tuh aku udah Ya. sering nonton gitu. Oh, Bahkan oke. waktu aku lahir tuh papi lagi balap. Jadi aku lahir, papi lihat aku lahir, Ya. selesai itu langsung ditinggal balap deh. Oh, ya, Terus ya, ya ya. semenjak dari itu sih emang dari kecil emang sering nonton balap. Apalagi waktu dulu kan papi masih aktif tuh jadi direksi Betul. di sirkuit Sentul. Sirkuit Sentul, Jadi betul. suka jalan-jalan misalnya kita ke luar negeri, lihat studi banding tentang sirkuit-sirkuit tuh biasanya aku juga ikut. Udah sering ketemu pembalap-pembalap, dulu ketemu Max Biaggi, Valentino Rossi masih muda tuh dulu udah sering ketemu. Nah, sampai akhirnya aku ada kesempatan buat belajar nyetir mobil. Nah, kebetulan papi cuma punya mobil manual tuh mobil balap. Jadi pertama kali nyetir mobil manual langsung pakai mobil balap. Nah, dari situ udah ngerasa ada sesuatu yang beda lah nih. Apa sih ini dunia otomotif? Apa sih ini mobil balap kok? Kayaknya seru banget gitu. Mungkin kan penasaran deh, mulai dari situ langsung penasaran. Mulai dari situ langsung penasaran. Terus kemudian eh, semakin senang waktu setelah nonton film Tokyo Drift. Tokyo Drift, iya. Jadi pas banget. Jadi waktu itu tuh drifting kan termasuk olahraga balapan yang baru ya. Terus dia beda banget sama balapan yang lainnya. Balapan lainnya kayak formula atau kayak balapan touring, mobil touring tuh yang di sirkuit. Jadi balapan siapa yang finish duluan dia yang menang. Atau slalom tuh kan dia kayak ada handicapnya, kita harus zigzag, muter 360 gitu. Cuma tetap dengan waktu kan, siapa yang paling cepat dia menang. Tapi kalau drifting kan dia pakai penilaian, ada jurinya, dia subjektif banget. Terus gimana kita bisa sedekat mungkin posisi mobil tuh sebenarnya melintir, tapi kita kendaliin dan sedekat mungkin dengan mobil lawan kita, musuh kita gitu. Dan itu yang bisa menang itu suatu yang menarik banget. Terus pas ada filmnya juga jadi makin tambah kayak wah ini seru banget kayaknya nih one day gue harus cobain. Waktu itu masih kecil pas nonton Tokyo Drift ini. Oke. Mbak Alinka sering disebut ratu drifternya Indonesia. Nah, kenapa milih otomotif ekstrim ini yang identik dengan cowok-cowok gitu? Sebenarnya aku nggak milih sih, emang mungkin jalannya di situ dan sebelum ini aku nyoba beberapa olahraga lain, tapi nemu chemistry-nya tuh di balapan ini. Chemistry khususnya di drifting gitu. Itu waktu dari kecil aku udah emang mungkin anaknya aktif ya, nggak bisa diam. Jadi sama mami dilesin berenang, basket, bulu tangkis, lari, sampai lompat tinggi semua tuh semua diikutin. Cuma jadi udah nyantelnya.
udah nyobain banyak olahraga juga gitu ya? Iya, udah nyobain banyak olahraga. Sampai nyantolnya ya di balap mobil ini. Dan mungkin emang ya secara halus ya sama papi tuh diracunin. Udahlah akhirnya ya udah kecemplung lah. Gitu ya. Nah sekarang sebagai seorang ibu juga, terus kemudian gimana dengan ini hobi drifting ini? Apakah disetujui juga oleh suami atau gimana? Alhamdulillah sih sebelum hamil udah persetujuan, udah jabat tangan lah sama suami. Pokoknya kalau aku nanti selesai ngelahirin aku tetap boleh balap ya. Iya boleh katanya. Jadi udah deal udah dapat green light, udah oke dong ya. Udah dapat. Makanya terus, kemarin pas anak udah lahir sebulan itu langsung aku udah boleh ya, aku pengen latihan gitu. Jadi sebulan anak habis lahirin langsung bawa ke sirkuit. Langsung latihan. Suami pembalap juga? Suami pembalap, ketemunya waktu itu juga di sirkuit. Gitu. Jadi memang keluarga pembalap ya? Iya, kebetulan ya nemunya mungkin ya karena mainnya di sirkuit terus kali ya. Tiap weekend bukan ke mall, ke sirkuit. Jadi alhamdulillah nemu jodohnya di sirkuit. Seru banget ceritanya. Nah, tahun 2016 kemarin, Mbak Alinka ikutan kompetisi internasional Japan's Fuji Speedway dan menjadi pembalap perempuan satu-satunya dari luar Jepang di kompetisi tersebut. Boleh ceritain ke teman-teman Indika, Mbak? Wah, itu pengalaman yang tidak terlupakan banget sih. Jadi itu unexpected. Jadi benar-benar nggak diduga-duga aku bisa balapan di sana. Karena terakhir aku balap touring itu tuh tahun 2013, which is udah 3 tahun aku nggak pernah balap. Tiba-tiba dapat dari salah satu brand sponsor ini, dia nawarin gimana kalau kita balap di luar. Awalnya kayak gimana ya, karena dapat privilege bisa balapan di luar negeri itu kesempatan datang 2 kali. Cuma agak takut juga karena aku udah 3 tahun vakum nggak pernah balap touring, tiba-tiba langsung balap di luar negeri. Cuma waktu itu modal nekat aja dan akhirnya oke, siap, I'll do it. Waktu itu kebetulan bosnya orang Jepang kan, dia bilang oke, I'll do it gitu. Tapi aku minta latihan sebelum itu di sirkuit Sentul di Indonesia, latihan dulu sebulan 2 bulan sebelumnya aku minta latihan dulu. Dan ya alhamdulillah sih nggak terlalu malu-maluin ya. Waktu itu kalau nggak salah pesertanya banyak banget, mungkin karena sirkuitnya juga gede kan, sekitar 50 kok, 50. Alhamdulillah aku lolos kualifikasi, posisinya waktu itu start ke 40 kalau nggak salah. 40, ya pas 40 dan finish di posisi 18. Itu akunya posisi 18 itu ya di luar target banget, karena menurut aku ya targetku awal tuh cuma finish, tapi ternyata bisa start di posisi 40 dan finish di posisi 18 tuh menurut aku udah lumayan banget sih nyusulnya. Lewat dari separuh tuh. Mobilnya udah sering mereka pakai. Jadi waktu itu balapannya tuh setahun aku ikut seri yang paling terakhir, which is ya pembalap yang lainnya mereka udah tahu spek mobilnya kayak gimana, dan sirkuit itu udah ya sirkuit pegangan mereka banget kan, dan buat aku ya suatu yang baru. Terus hal lain lagi, aspalnya beda banget. Di Indo sama di sana beda banget ya, emang di sana lebih grip, aspalnya lebih enak. Cuma ya tetap butuh penyesuaian lagi sih, tetap gitu. Tapi sebelum pertandingan gitu, tetap ada waktu untuk tes sirkuit ya, tes latihan. Untuk di Jepangnya ada, cuma jangka waktunya itu tuh nggak terlalu lama, karena pas pertama kali itu kalau nggak salah pas banget lagi ada badai. Jadi ada badai salju yang udah 40 tahun nggak pernah turun di Jepang, tiba-tiba turun di minggu itu. Jadi latihanku tuh ganggu ya. Itu keganggu 2 atau 3 hari, yang harusnya misalnya kalau nggak salah itu seminggu, jadi kepotong 2 atau 3 hari. Jadi terbatas banget juga waktu latihannya. Cuma ya alhamdulillah tim tuh prepare banget. Jadi mereka sampai hire pembalap dari sana yang benar-benar profesional. Mereka jadi kayak ngasih tahu trick and tips gitu lah. Jadi di tikungan sini kau pakai gear sekian, ini pakai gear segini, ini pakai gini. Nah, di sini beloknya kayak gini. Jadi yang 3 hari itu harusnya aku belajar sendiri beloknya kayak gimana, racing line-nya kayak gimana. Itu udah dikasih tahu sama si pembalap Jepang yang udah profesional ini gitu. Jadi ya lumayan lah. Boleh ceritain buat teman-teman Indika FM, skill apa yang kita butuhin saat melakukan drifting? Apa ya skillnya ya? Kalau basicnya yang pasti itu cara nyetir yang benar deh. Karena drifting itu basicnya ya dari megang setir aja deh. Kalau kita megang setir aja udah salah, posisi kaki, posisi tempat duduk itu salah, itu akan mengganggu untuk kita steering mobil. Karena kan waktu drifting itu
setirnya dia akan muter berlawanan arah. Belokannya ke kanan nih, tracknya ke kanan, tapi setirnya ke kiri. Jadi kita benar-benar harus tahu nih, kalau kita misalnya di jalan raya kan kita jalanannya ke kanan, ya setir kita ke kanan. Tapi drifting ini kan sebaliknya, jadi kita harus pakai feeling, ini setirnya belok ke kiri nih, tapi tracknya ke kanan, kirinya sampai semana nih gitu kan. Kita benar-benar harus tahu mobil itu segimana kan setirnya, makanya dari posisi duduk kita harus benar. Kalau misalnya nih kita posisinya terlalu jauh duduknya, ya tangannya kita nggak akan bisa nge-reach untuk setirnya gitu. Nah itu refleksnya harus bagus kan misalnya. Karena kan posisi drifting ini kan judulnya kan mobil ini melintir, ngambang, drifting kan ini ngambang kan. Cuma harus tetap kita arahin gitu. Jadi harus sebisa mungkin kita kendaliin ya, basicnya ya itu. Posisi duduk, pegang setir yang benar, itu yang paling utama. Jadi yang basicnya banget ya, yang utama basicnya ya. Basicnya itu. Oh oke. Nah, drifting ini kan termasuk salah satu olahraga yang berbahaya. Apakah ada syarat tertentu atau pesan-pesan tertentu lah dari dari orang yang untuk menjadi drifter gitu? Iya, kalau untuk pesan aku sih yang pasti balapan apapun ya, bukan cuma drifting aja, yang pasti dilakuin di tempat atau sirkuit yang seharusnya gitu. Terus safety first, jadi benar-benar mobil yang aman lah kita pakai. Terus kalau emang untuk kompetisi sih emang pasti mobilnya udah ada spek yang harus diikutin ya, standarnya kayak gimana. Apalagi masalah standar safety-nya tuh harus diikutin kayak roll bar segala macam. Cuma kalau untuk drifting sendiri sih, kalau latihan aku juga kadang-kadang pakai mobil yang standar. Jadi tergantung lah gitu. Kalau pakai mobil standar mungkin aku ya jarang juga pakai baju balap karena emang mobilnya ya udah diperhitungin lah misalnya untuk kebakar segala macam tuh insya Allah enggak. Cuma ya jangan sampai ya. Cuma kalau udah pakai latihan pakai mobil yang emang proper, itu biasanya ya aku seproper mungkin sih, helm, sarung tangan segala macem pasti disiapin gitu. Makanya kalau untuk teman-teman yang pengen nyoba sih aku saranin banget cari tempat yang semestinya, cari tempat yang proper ya waktu itu ya pasti di sirkuit atau tempat yang tertutup. Dan kalau bisa juga cari orang yang bisa ngajarin gitu, atau cari teman-teman yang bisa diajak sharing. Karena kan mungkin sekarang yang udah ngerti dan pengalaman gitu ya. Sebaiknya. Cuma kalau mungkin sekarang ada keterbatasan misalnya teman-teman yang ada di daerah mungkin ya, mungkin susah nyari orang nih, atau orang yang pengen nyoba baru, cuma mereka nggak tahu nih harus ketemu siapa yang bisa ngajarin. Mungkin bisa sharing di teman-teman komunitas, karena biasanya mereka juga banyak bisa sharing, bagi-bagi ilmu. Terus apalagi sekarang aku banyak lihat teman-teman tuh yang belajar otodidak, jadi mereka cuma nonton video-video di YouTube terus mereka tiru. Jadi dengan dunia digital sekarang ini sebenarnya banyak positif dan negatifnya juga gitu ya. Benar, banyak positif dan negatifnya. Balik lagi ke kita sih. Kita harus pinter-pinter memilih lah ya. Mbak Alinka, nggak terasa udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol tentang drifting. Nah terakhir, iya nggak berasa. Terakhir apa nih rencananya Mbak Alinka ke depannya? Rencananya pengennya sih ya balap lagi sih pastinya. Balap lagi. Kita berdoa aja lah semoga kondisi sekarang bisa cepat berakhir ya, bisa normal, bukan new normal ya, benar-benar normal. Jadi aku bisa latihan lagi dengan normal, bisa balapan lagi. Jadi bisa ketemu teman-teman lagi deh, karena sejujurnya kangen banget bisa ada di garis start, terus finish, terus dengar suara teman-teman teriak segala macam tuh. Kemarin aku baru lihat videonya gitu, video-video lama. Biasa kan lagi galau nonton video lama, teman-teman teriak segala macam itu ternyata bikin kangen juga. Makanya semoga sih tahun depan sudah bisa mulai balap lagi ya. Amin. Semoga ada event lagi. Amin. Seberapa besar komunitas drifting di Indonesia ataupun di beberapa daerah ini? Indonesia cukup besar ya, walaupun dibilang drifting ini olahraga otomotif yang baru, cuma cukup besar karena mungkin banyak menarik peminat anak-anak muda nih, karena kan balapannya beda. Dia kalau menurut aku, karena dia bukan balapan mobil biasa aja, tapi dia bisa disebut sportainment, ada entertainmentnya. Karena mobil itu kayak nari-nari gitu kan. Jadi kalau aku sendiri sih ya, aku sadar aku balapan beberapa cabang, ada balap touring, balapan yang kayak di formula gitu, ada drifting juga, ada slalom, ada off-road juga, aku balapan juga. Cuma menurut aku yang paling menarik sih emang
drifting sih. Drifting, orang nggak harus kayak kita nonton F1 misalnya, kita harus tracknya kan sirkuitnya gede banget. Kita jalan ke sana sini kan jauh. Kalau drifting ya space-nya nggak terlalu besar. Kita bisa nonton di situ aja. Cuma kita bisa nonton whole balapan ya, semua balapannya kita nonton di titik itu, dan menurut aku itu tuh menarik banget balapannya. Beda lah sama balapan yang lain. Ya seru banget ya. Nah, terakhir pesan-pesan untuk pendengar setia Tokotif buat teman-teman Indika FM, dan juga mungkin pesan untuk pemerintah ya supaya bisa mensupport kegiatan drifting di Indonesia. Pesannya buat teman-teman, kalau pengen nyobain namanya balapan atau khususnya drifting, aku saranin untuk di tempat yang proper. Atau sekarang udah banyak dibuka kursus balapan loh, khususnya balapan drifting. Jadi mobil udah disediain segala macam, kalian tinggal bawa badan doang. Aku saranin kalian untuk latihan atau coba drifting di tempat yang seharusnya. Terus untuk pemerintah sendiri sih ya aku nggak minta banyak sih, ya coba diperhatiin aja nih, kita punya pembalap-pembalap, punya bibit-bibit yang sebenarnya kalau disupport itu bisa jadi pembalap dunia loh. Pembalap dunia ya. Semoga pemerintah bisa melek lah. Amin. Nah, buat teman-teman Indika dan juga beberapa pendengar setia Tokotif, berharap ada para pemangku kepentingan juga yang mendengarkan acara Tokotif ini. Semoga tadi pesan-pesan dari Mbak Alinka bisa ditindaklanjuti supaya kita bisa menghasilkan drifter level dunia ya. Oh betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Alinka sudah mau gabung untuk ngobrol seru bareng saya Antolutano di Tokotif hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Antolutano pamit, sampai jumpa minggu depan. See you. Mbak Alinka, terima kasih banyak.